Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun saudara berada. Bacaan Injil yang telah kita dengarkan merupakan bagian penutup dari khotbah di bukit. Dalam khotbah hidup ajaran Yesus tidak hanya tentang sabda bahagia, tetapi Yesus juga mengajarkan banyak nasihat lain seperti hal berdoa, hal memberi sedekah, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran, menghakimi, dan sebagainya. Sebuah ajaran dan nasihat tersebut diarahkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Yesus memperingatkan mereka bahwa tidaklah cukup hanya mendengarkan ajarannya, tetapi juga harus mempraktekkannya dalam hidup. Saudara-saudari terkasih, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup kita, kita disebut orang bijak yang membangun rumah di atas batu. Tetapi sebaliknya, ketika kita hanya mendengarkan Tuhan tetapi tidak mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita, kita ibarat orang yang tidak bijak atau bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Sehingga ketika badai datang, maka rumah itu pun akan roboh dan besarlah kerusakannya. Hal yang persis sama bisa kita kenakan dalam kehidupan beriman kita. Jika pondasi iman kita tidak terdiri dari pondasi yang kokoh dan kuat, melainkan rapuh dan lemah, maka kita pun cenderung akan roboh menghadapi setiap persoalan, kesulitan, cobaan, dan masalah yang akan selalu datang
akan selalu merusak kehidupan, kebahagiaan kita. Tetapi jika sebaliknya kita mendirikan rumah kita di atas batu wadas yang kokoh, kita percaya dan yakin akan sabda Tuhan, firman Tuhan, maka setiap cobaan, godaan, dan tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita, kita akan menjadi pribadi yang mampu berdiri di tengah badai topan, mampu mengatasi persoalan-persoalan dan masalah hidup, mampu menyelesaikannya dengan penuh sukacita dan damai tentunya. Saudara-saudari yang terkasih, memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan itu salah satu bentuk bahwa kita sedang membangun pondasi iman kita yang kuat dan mencoba mengamalkan seluruh perintah, ajaran, dan yang telah diteladankan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Di situ kita sedang berdiri kokoh, berdiri kuat, menjadi saksi-saksi Tuhan, teladan-teladan hidup yang mampu membawa orang pada keselamatan. Sabda Yesus hari ini menyadarkan kita dan menguatkan kita agar setiap kali kita mendengarkan sabda dan nasihat Yesus, kita mampu menunaikannya dalam tindakan nyata sepanjang hari. Sabda Yesus yang kita dengarkan dan kita laksanakan akan menjadi sumber kekuatan kita ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup. Marilah kita membangun hidup dengan dasar pondasi yang kuat dengan mengimani dan mencintai Yesus setulus hati kita, sekuat tenaga kita, dan tentu mencintai sesama kita juga. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau selalu menyertai langkah hidup kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu selalu dalam setiap perjuangan hidup kami. Semoga kami mampu melayani sesama dan memuliakan Dikau dalam setiap pekerjaan kami. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.